Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang invensi dan inovasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang invensi. Invensi ini adalah ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang tertentu yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dengan pengembangan proses atau hasil produksi. Contohnya banyak ya invensi ini. Contohnya Thomas Alva Edison yang menemukan lampu, kemudian Nikola Tesla yang menemukan listrik, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk inovasi ini adalah proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Contohnya di teknologi telekomunikasi, seperti dulu kita masih ingat awal muncul itu ada HSDPA, kemudian ada 3G, 4G, 4.5G, sekarang sudah ada 5G. Jadi inovasi ini dia akan menghasilkan proses atau produk baru yang dampaknya signifikan dari produk atau proses sebelumnya. Contoh dari invensi dan inovasi di bidang otomotif itu kita bisa lihat contohnya pada hybrid car, di mana sekarang mobil sudah bisa menggunakan baterai dan bensin. Kemudian yang sedang kita pakai dalam berkendara saat ini yaitu adanya sekarang anti-lock brake system atau rem sistem ABS ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan produk. Jadi perkembangan produk ini menurut Raymond Vernon tahun 1966 itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap produk baru, kemudian tahap kematangan produk, dan tahap produk standarisasi. Selanjutnya, untuk tahap perkenalan produk ini menurut Akamatsu tahun 1992 terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu proses substitusi impor, yang kedua tahap perluasan pasar, tahap kematangan produk, dan tahap mengimpor kembali. Untuk detailnya akan kita bahas nanti ya. Lalu sebenarnya apa hubungan invensi, inovasi, dan tujuan perusahaan ini? Jadi invensi dan inovasi berkaitan erat dengan strategi perusahaan. Strategi perusahaan berkaitan erat dengan tujuan perusahaan. Kemudian invensi termasuk dalam kegiatan penemuan teknologi baik yang melekat pada peralatan dan perlengkapan produksi maupun sumber daya. Kemudian strategi perusahaan ini terdapat 3 hal penting, yaitu perusahaan harus memperhatikan kondisi eksternalnya, kemudian kinerja perusahaannya, dan tujuan perusahaan. Yang pertama, untuk kondisi eksternal ini bisa datang dari 4 faktor utama untuk lingkungan eksternal, yaitu yang pertama faktor ekonomi, bagaimana inflasi suatu negara, bagaimana daya beli masyarakat di suatu negara, dan lain sebagainya. Kemudian faktor teknologi. Teknologi apa yang dapat digunakan oleh perusahaan tersebut untuk dapat memaksimalkan nilai suatu produknya. Kemudian untuk faktor politik dan hukum, ini berkaitan dengan regulasi di suatu negara, bagaimana perizinan pengadaan suatu barang, bagaimana izin untuk menjual di kalangan-kalangan tertentu, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, perusahaan juga harus memperhatikan faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya penting karena permintaan masyarakat juga sering beriringan dengan kondisi sosial budayanya. Jadi misalkan kita menjual suatu produk namun tidak diterima oleh budaya tertentu, maka kita akan sia-sia dalam menciptakan produk tersebut, atau kita harus mencari pasar lainnya yang tentunya akan membutuhkan riset dan waktu lebih lama lagi. Jadi kondisi eksternal ini yang barusan saya jelaskan itu tidak hanya terjadi di perusahaan besar saja ya, tapi juga harus kita perhatikan bagi kita yang ingin mengembangkan suatu usaha baik skala kecil, UMKM, sedang maupun besar. Kemudian untuk kondisi internal perusahaan atau suatu usaha, kita harus bisa menganalisis dengan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat atau ancaman ya. Jadi kita harus bisa menilai suatu usaha
perusahaan atau UMKM kita tentang faktor-faktor SWOT-nya ini. Kemudian sebenarnya apa sih tujuan perusahaan itu? Tujuan perusahaan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi saat kita mendirikan suatu usaha, harus jelas tujuannya itu untuk apa. Selain itu, tujuan perusahaan juga adalah target yang bersifat kuantitatif, dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang perkembangan model inovasi. Jadi terdapat banyak model inovasi dari zaman dahulu hingga saat ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang model inovasi generasi pertama, yaitu yang disebut dengan model teknologi push atau dorongan teknologi ya. Jadi teknologi push dalam model inovasi pertama adalah hasil pertumbuhan ekonomi yang cepat dari tahun 1950. Ini dikembangkan oleh NASA yang digunakan sebagai alat manajemen pada tahun 1960-an. Mereka juga menyebutnya sebagai fase proses review. Idenya adalah untuk memecah proses kompleks proyek ruang angkasa. Ini berfokus pada sistemisasi pekerjaan dan mendapatkan kontrol atas kegiatan. Fase proses review menggambarkan pemantauan yang konsisten dari setiap fase. Dengan demikian, model ini akan membentuk proses urut yang linier. Model ini berfokus pada mendorong inovasi teknologi melalui penelitian dan pengembangan yang luas. Model ini diterapkan pada tahap penelitian produk, teknik, manufaktur, dan pemasarannya untuk menciptakan produk yang sukses. Karena seluruh fokus adalah pada pengembangan gagasan dan mengabaikan fase pemasaran, penekanan total pada R&D memiliki kerugian untuk tidak mempertimbangkan feedback dan harapan customer. Selanjutnya, untuk generasi kedua yaitu model market pull. Pada pertengahan 1960-an, pendekatan bergeser dari dorongan teknologi ke tarikan pasar atau market pull. Fokus dimulai pada menanggapi kebutuhan pasar. Faktor-faktor yang diabaikan selama generasi pertama akhirnya dianggap pada generasi kedua ini. Termasuk juga seperti analisa biaya, manfaat dari setiap proyek, dan alokasi sumber daya sistematis. Prosesnya serupa atau linear secara berurutan, tetapi ditekankan pada kebutuhan pasar. Dengan demikian, model ini akan mengurangi waktu penelitian. Karena kebutuhan pasar yang dinamis, seringnya proyek akan bertahan untuk jangka pendek saja. Dengan demikian, model ini menghasilkan banyak proyek-proyek kecil. Selanjutnya, untuk generasi ketiga yaitu coupling method atau metode coupling. Model generasi ketiga mengatasi keterbatasan dua model linear sebelumnya. Model ini mendapatkan penerimaan yang menonjol selama inflasi dan fase stagflasi ekonomi. Ini menggabungkan R&D dan pemasaran. Inovator pada model ini menggabungkan inovasi teknologi dengan kebutuhan pasar. Model ini didasarkan pada kopling tarik teknologi yang seimbang dan dorongan pasar. Faktor penggerak inti mengurangi biaya operasional selama tahap kontraksi ekonomi. Jadi, proses ini membentuk loop umpan balik yang non-linear. Tetapi, tahapan dalam proses akan tetap berurutan. Selanjutnya, generasi yang keempat yaitu integrated model atau model terintegrasi. Model generasi keempat ini mengikuti model terintegrasi untuk proses bisnis. Model ini pindah dari proses yang berurutan untuk mengikuti proses yang paralel. Pendekatan paralel diikuti dalam pengembangan, komunikasi perusahaan internal, pemasok atau supplier utama yang di atas, dan pelanggan yang di bawah. Selanjutnya, generasi kelima yaitu model jaringan atau network model. Model jaringan difokuskan pada distribusi proses jaringan yang efektif. Model ini ditekankan untuk mendapatkan fleksibilitas dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Model ini memiliki sistem jaringan terintegrasi untuk mengkonsolidasikan faktor-faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu, model ini mempertimbangkan input eksternal pemasok, pelanggan, pesaing, pemerintah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, akan mendapatkan daya saing pasar pada saat perubahan teknologi yang cepat dan siklus produk yang lebih pendek. Model terintegrasi yang sebelumnya telah dijelaskan dan model jaringan ini mengintensifkan fakta bahwa inovasi teknologi adalah lintas fungsi dan multifaktor tetapi tidak berurutan. Yang terakhir yaitu adalah Open Innovation Model atau model inovasi terbuka.
Seperti yang didefinisikan oleh Chesbrough, inovasi terbuka adalah penggunaan arus masuk dan aliran pengetahuan yang disengaja untuk mempercepat inovasi sementara juga memperluas pasar untuk penggunaan inovasi eksternal. Model ini mencari kemajuan teknologi dengan menggabungkan ide internal dan eksternal. Representasi funnel menunjukkan bahwa model ini dimulai dengan genangan besar ide yang dipersempit, kemudian dipilih ide mana yang terbaik.